Di samping statusnya sebagai sebuah negara yang masih ambigu dan abu-abu, Taiwan memainkan peranan yang sangat besar dalam percaturan ekonomi dan politik dunia. Jika Arab Saudi punya minyak dan gas sebagai sumber kekuatan ekonominya, maka Taiwan punya chip semikonduktor sebagai andalannya. Layaknya migas yang menjadi bahan bakar industri dan transportasi, chip merupakan bahan bakar perkembangan teknologi peradaban manusia. Bagaimana tidak? Berbagai perkembangan teknologi terbaru hampir semua membutuhkan chip di belakangnya. Komponen non-monggel ini dapat terdiri dari jutaan transistor dan menjadi otak dari berbagai perangkat elektronik. Chip dapat dijumpai mulai dari peralatan elektronik rumah tangga sederhana seperti televisi atau kulkas, hingga yang paling canggih terdapat di smartphone, komputer, pesawat F-16, dan bahkan roket yang mengirimkan manusia ke ruang angkasa luas. Bukan hanya sekedar pemain biasa dalam produksi chip global, Taiwan merupakan aktor utama yang merajai panggung teatri kali ini. Industri Taiwan membuat lebih dari setengah chip yang digunakan di seluruh dunia. Pada tahun 2022, tercatat bahwa Taiwan menguasai 66% pasar manufaktur chip global, di mana 56% diantaranya dikuasai oleh satu perusahaan yang paling dominan, yaitu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, atau TSMC. Samsung dari Korea Selatan sebagai posisi kedua bahkan hanya menguasai 15% dari pasar global. Bukan hanya itu, Taiwan juga menguasai pasar advanced chip atau chip canggih hingga 90%, yang diantaranya terdapat chip dengan spesifikasi hingga 3 nanometer. Taiwan juga bahkan mengalahkan Amerika Serikat yang hanya menguasai 10% pasar chip global. Padahal Amerika Serikat merupakan asal perkembangan teknologi chip dunia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Perlu diingat kembali bahwa Taiwan memfokuskan diri dalam bidang manufaktur atau pembuatan chip, di mana biaya pembuatan chip ini sangatlah besar dan harus ekstra hati-hati dibuat di fabrication plant atau fab. Oleh karena itu, berbagai perusahaan Amerika Serikat kemudian mempercayakan pembuatan chipnya kepada Taiwan, seperti Qualcomm dan Nvidia, untuk menghemat biaya produksi. Hingga kini, Amerika Serikat hanya mempunyai sedikit fab dengan kemampuan yang juga terbatas. Banyak perusahaan chip Amerika hanya berfokus pada desain chip dan inovasi teknologi pembuatan chip. Karena dominasinya ini, Taiwan juga mempunyai keuntungan geopolitik yang sangat besar. Keadaan ini kemudian dikenal sebagai Taiwan Silicon Shield atau perisai Silicon Taiwan. Jadi, menurut teori ini, posisi Taiwan yang sangat vital akan membuat tidak ada negara yang berani macam-macam dengan pulau kecil ini. Bahkan China juga dinilai akan berpikir dua kali untuk menyerang pulau ini dalam rangka melakukan reunifikasi. Ya, pasalnya, kalau terjadi sesuatu di Taiwan, tentu rantai pasokan suplai chip akan terganggu, dan banyak industri global, bahkan industri China sendiri, akan terpengaruh. Dampak ini dapat dilihat saat kelangkaan chip pada tahun 2021, di mana ini sangat mempengaruhi berbagai industri seperti otomotif dan elektronik. Taiwan juga menjadi titik panas di antara perang teknologi antara China dan Amerika, di mana kedua negara ini sama-sama bergantung pada Taiwan. Amerika Serikat bahkan sampai menyatakan komitmennya untuk melindungi Taiwan dari ancaman China. Komitmen ini ditunjukkan saat Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, melakukan kunjungan ke Taiwan dan markas TSMC pada Agustus tahun lalu. Jadi, menurut kalian, apakah China benar-benar akan mengurungkan niatnya atau mengundur niatnya merebut kembali Taiwan ke pangkuannya? Atau malah hal ini membuat China ingin cepat-cepat mengamankan Taiwan? So, sekian untuk video kali ini. Sekaligus video ini akan menjadi konten pertama di channel kecil ini. Terima kasih.